Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Dan kita masuk pada al-mas'alatu as-sadisata asyrata, yaitu masalah yang ke-16 dari kurang lebih ada 128 masalah yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Mujaddid dalam kitab beliau ini. Taib. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, atiyaduhum amma atahumallahu bi kutubis sihr kama dzakarallahu dzalika fi qawlihi walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Naam. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh Al-Mujaddid menerangkan kepada kita bahwa yatiyaduhum amma atahumullahu bi kutubis sihri, yakni orang-orang jahiliyah itu mereka menggantikan apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka, yakni dari wahyu, dengan buku-buku sihir, dengan kitab-kitab sihir. Yakni mereka meninggalkan ajaran para rasul dengan beralih kepada buku-buku sihir, pelajaran-pelajaran sihir. Maka dari itu di syarahnya Syekh Shalih Fauzan itu beliau beri judul di atas i'tiyadul yahudi anit taurati bi kutubis sihri. Itu orang-orang Yahudi menggantikan Taurat dengan buku-buku sihir. Ikhwanna fiddin azanillahu wa iyyakum. Kalau kita lihat pada kebiasaan orang-orang jahiliyah dan kebiasaan orang-orang yang berjalan di jalan mereka, mengikuti metode mereka, yakni pada umumnya mereka menggantikan kebenaran dengan kebatilan. Karena telah dimaklumi secara bersama bahwa barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia berpaling dari kebenaran, maka dia akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebatilan.
Nah demikian ketika manusia dia berpaling dari wahyu, maka dia akan diuji dengan selain daripada itu, berupa buku-buku sihir dan seterusnya. Maka Syekh Abdul Aziz Al-Syekh di dalam syarahnya ini, beliau mengatakan yang demikian ini terjadi pada umat juga, pada umat Islam ini. Di mana ketika mereka merasa Al-Quran dan Sunnah itu tidak cukup, yakni mereka berpaling dari Alkitab dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka sehingga mereka mengambil alternatif yang lain selain daripada kitab dan sunnah. Maka tenggelamlah mereka dalam mempelajari buku-buku filsafat, ya. Tenggelamlah mereka dalam mempelajari teori-teori yang diadopsi oleh Eropa, Barat dan seterusnya, dan itu dijadikan sebagai pegangan dalam peri kehidupan mereka. Jadi sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dalam sarah beliau terhadap Masailul Jahiliyah ini. Baik. Ala kulli hal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian membangun argumen beliau ini, ucapan beliau ini dengan dua ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu kama dzakarallahu dzalika fi qaulih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dalam firman-Nya, yakni tentang menggantinya mereka wahyu dengan buku-buku sihir. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, tatkala datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim. Maka sekelompok dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab itu melemparkan atau membuang Alkitab itu membuang kitabullah itu ke belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu, tidak pernah tahu tentang kitab tersebut. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Lalu mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Kalau antum lihat tafsir Ibnu Katsir, itu dijelaskan di situ makna ala, di situ maknanya fi. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi para syaitan itulah yang kafir, yakni mereka mengajarkan manusia sihir. Ikhwanu fiddin azani Allah wa iyyakum, fokus pembahasan di sini bukan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, bukan terkait dengan hukum-hukum sihir atau jenis-jenis sihir, tetapi fokus pembahasannya yaitu orang-orang berpaling dari kebenaran kepada penyimpangan. Nah, penyimpangannya di sini adalah ketika mereka meninggalkan wahyu, mereka kembali kepada buku-buku sihir. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan juga terjadi pada orang-orang yang berjalan pada metode mereka. Berjalan pada metode mereka. Maka di sini, sebelum kita bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan, di sini ada beberapa faedah penting yang kiranya kita bisa jadikan sebagai catatan, ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah ketika beliau mensyarah Masail Jahiliyah ini. Kalau antum punya buku yang sama dengan saya, itu di halaman 99, di halaman 100 sampai di halaman 101. Di sini ada beberapa hal penting saja yang saya coret-coret garis bawahi. Itu kata Syekh Abdul Razak, wantabihuna ila faidatin 'azimatil qadri. Ya. Dan perhatikanlah di sini faedah yang besar kedudukannya ini, yang besar nilainya ini, ala wahia, yaitu an-nasighatat tabri'ati li Sulaimana min hadzal ladzi nusiba ilaihi wa hiya kutubus sihri ja'at
sighatu tabri'ati biqaulihi wa ma kafara Sulaiman. Jadi perhatikan faedah yang agung, yang besar nilainya di ayat ini, di dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ini, yaitu anna sighata tabri'ah, yaitu bentuk pembebasan Sulaiman alaihi salatu wassalam min hadzal ladzi nusiba ilaihi, daripada tuduhan yang nisbatkan kepada beliau, wahia kutubus sihri, yaitu buku-buku sihir, ja'at sighatu tabri'ah biqaulihi, ya, bentuk pembebasan beliau itu datang dengan firman Allah, wa ma kafara Sulaiman, yaitu Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dari tuduhan bahwa beliau menundukkan kerajaannya, kemudian mengerti bahasa hewan dan seterusnya, itu adalah karena beliau mempelajari sihir. Dan kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali riwayat-riwayat yang disebutkan di situ. Tapi itu bukan fokus. Jadi fokusnya di sini adalah ketika mereka mengatakan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu bergaul dengan sihir, maka di sini Allah membebaskan Nabi Allah Sulaiman dari praktek sihir itu dengan kalimat wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Ya, Sulaiman itu tidak kafir. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah pembebasan Allah dari praktek sihir yang tidak dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa faedahnya? Kata Syekh Abdul Razak, wa hadza yufidu anna man ya'khudhu kutubas sihri wa yata'allamu sihra yakfuru billahi wa yakunu kafiran billah. Yani di sini memberikan faedah bahwa barang siapa yang mengambil buku-buku sihir dan mempelajarinya, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia orang kafir. Li'anna Allah barra'a nabiyahu Sulaiman min hadhil kutubis sihri biqaulihi wa ma kafara Sulaiman. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika membebaskan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dari buku-buku ini, yakni buku-buku sihir itu, dengan firman-Nya wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Padahal ketika mereka tuduh Sulaiman mempraktekkan sihir, di situ ketika Allah membebaskan Sulaiman dari praktek sihir itu, Allah bukan mengatakan Sulaiman itu tidak melakukan praktek sihir, bukan. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Begitu maksudnya. Faedahnya adalah apa? Ya, faedahnya mempelajari buku-buku sihir itu konsekuensinya adalah menjadi kafir. Baik. Fa afada dzalika anna man ta'allama sihra fa huwa kafirun billahil azim. Wa lihadza aidan qala ba'daha biqalilin wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi di situ syahidnya. Jadi maka di situ kata Syekh Abdul Razak, bahwa di sini memberikan faedah bahwa barang siapa yang mempelajari sihir itu dia terjatuh dalam kekafiran, ya, kepada Allah Tabaraka wa taala. Sebab itu di sini juga setelah ayat itu Allah menyebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Syahidnya malaikat yang mengajarkan di negeri Babil sihir itu, sebelum mereka mengajarkan, setiap orang yang datang kepada mereka untuk mempelajari itu, mereka mengatakan apa? Apa kata mereka? Innama nahnu fitnah, ini kami ini datang membawa ini ujian, ini ujian. Maka apa? Fala takfur, jangan kufur. Apa maksudnya? Jangan mempelajarinya, jangan mempraktekkannya, nanti terjatuh dalam kekufuran. Ini pertama. Dan kalau kita lihat praktek-praktek sihir itu, ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan dua perkara. Terrealisasinya sihir dan semakin saktinya sihir itu asasnya di atas dua perkara. Asasnya di atas dua perkara. Kata beliau, al-amrul awal, perkara yang pertama,
La yakunu sahiru sahiran illa binabdil Qur'ani wa nabdi kalamillahi azza wa jalla. Ya. Ya, ini seorang penyihir tidak menjadi penyihir tulen itu melainkan sampai dia itu binabdil Quran, dia membuang Al-Quran wa nabdi kalamillahi azza wa jal, dan dia membuang kalam Allah azza wa jal. Wa kullama kana nabduhu li kalamillahi ashad kana yatamakkunuhu fi sihri aqwa. Yani semakin dia itu berpaling dari Al-Quran, semakin dia membuang Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, semakin keras dia dalam hal itu, karena tamakkunuhu fi sihri aqwa, maka sihirnya akan semakin kuat. Sihirnya akan semakin kuat. Jadi di sini indikasinya adalah bahwa praktek sihir itu berkisar di antara dua perkara penting. Perkara yang paling pertama itu dia membuang Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran, bahkan dia menghinakan Al-Quran. Semakin kuat dia melakukan penghinaan terhadap Al-Quran, maka sihirnya semakin sakti. Sihirnya semakin apa? Sakti. Lalu Syekh Abdul Razak menerangkan di sini beberapa perkara. Walihada man yuridu an yata'allama sihra yaqulu lahu man yu'allimuhu. Ya. Oleh sebab itu orang yang hendak belajar sihir itu, maka gurunya itu selalu mengarahkan dia, berkata kepada dia supaya apa? Buanglah Al-Quran. Wa kullama kana nabduka lil Qur'ani asyad kunta aqwa fi sihri. Setiap kali pengabaianmu terhadap Al-Quran itu semakin kuat, maka sihirmu itu akan semakin sakti. Walihada ba'duhum yatlubu mimma yata'allamu sihra an yulqiyal Qur'ana fil qadurat mathalan wal iyadu billah, au yada'a alaihil adirata wal iyadu billah, au yata'al Qur'ana biqadamaihi wal iyadu billah, au nahwa dhalika minal imtihanat minal imtihani lil Qur'an wan nabdi lil Qur'ani taqarruban lisyayatin bidzalik. Jadi kata beliau, bahkan pengajar-pengajar sihir itu, guru-guru mereka itu meminta atau mengarahkan orang-orang yang belajar sihir kepada mereka itu supaya untuk membuang Al-Quran di tempat-tempat kotor, atau meletakkan kotoran di Al-Quran, atau menginjak Al-Quran, ya, atau melakukan hal-hal yang semisal dengan itu dari bentuk-bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Jadi kalau orang-orang praktik sihir itu umumnya kita melihat mereka merendahkan Al-Quran, mereka menghinakan Al-Quran, mereka bahkan sampai sebahagiannya itu dikatakan di sini uktubil Qur'ana bidamil haid au bin najasati au ghairi dzalika minal umur. Tulislah Al-Quran dengan darah haid, atau tulislah Al-Quran dengan apa? Benda-benda najis atau selain daripada itu, dari perkara-perkara yang menghinakan dan melecehkan Al-Quran. Di situ adalah bentuk sihir. Ini pertama. Yang kedua, jadi intinya pertama, orang yang melakukan praktik sihir itu tidak terlepas dari dua hal. Hal yang pertama, perendahan terhadap Al-Quran, penghinaan Al-Quran. Semakin kuat dia menghinakan Al-Quran, maka semakin sakti sihirnya. Iya. Nah, yang kedua, al-amru tsani alladzi yakunu biha sahir ayattabi asyayatin fi kulli ma yad'unahu ilaihi wa an yakuna mustasliman la yarfadu lahum ayyat talabin. Yani dia mengikuti syaitan dalam semua hal yang diperintahkan oleh syaitan. Dia tunduk dan patuh kepada syaitan, la yarfadu lahum ayyat talabin. Dia tidak boleh menolak apapun yang diminta oleh syaitan itu. Makanya orang yang melakukan praktek-praktek sihir, apalagi seperti pasugihan-pasugihan, itu dia punya tumbal-tumbal yang dia perintahkan, ya, orang-orang yang mempelajarinya itu supaya harus lakukan, dan orang-orang itu tidak bisa untuk menghindar. Dia harus taat kepada apa yang diperintahkan, ya, dia harus taat kepada apa yang diperintahkan. Nah, maka dari itu di sini
Sisi pendalilannya, walihada qal, oleh sebab itu Allah berfirman, nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Ya, sebahagian dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab itu, yakni Taurat, mereka melemparkan Al-Quran yang datang kepada mereka itu ke belakang punggung-punggung mereka. Ini yang pertama. Ya, wal khutwatu tsaniyah, langkah yang kedua, wattaba'u ma tutlas syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaannya Sulaiman. Jadi dua ayat ini sisi pendalilannya itu menunjukkan bahwa praktek sihir itu terlaksana dengan dua hal ini. Hal yang pertama, mengabaikan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Hal yang kedua, memperturut syaitan. Ya, jadi semakin kuat orang memperturut syaitan, maka semakin sakti dia. Semakin dia menghinakan Al-Quran, maka semakin sakti dia. Itu hakikatnya orang yang melakukan perbuatan apa? Sihir. Hakikatnya orang yang melakukan perbuatan sihir. Baik. Kemudian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Di sini ada beberapa faedah penting ya. Ada beberapa faedah penting dari ayat ini sebelum kita bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan. Itu kita katakan bahwasanya sihir itu tidak terlepas dari dua hal. Ini yang harus diingat-ingat, diulang-ulang. Sihir tidak terlepas dari dua hal, yaitu yang tadi meninggalkan wahyu, yang kedua mengikuti syaitan secara total. Catatan yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang tahapan-tahapan penyimpangan. Tahapan-tahapan penyimpangan. Ya, orang menyimpang itu dia tidak langsung cebur ke dalam kesesatan yang benar-benar sesat, tidak. Tapi dia melalui tahapan-tahapan sampai kapan dia benar-benar sesat. Ya. Nah, di antara tahapan-tahapan yang disebutkan di dalam ayat ini, yang pertama membuang kebenaran. Membuang kebenaran. Yang kedua, setelah membuang kebenaran, mengikuti kebatilan. Jadi kalau ada orang dalam prinsip hidupnya dia tahu kebenaran tapi pura-pura dia tidak tahu, dia mengabaikan kebenaran itu, ya, maka nanti lihat aja, ketika dia mengabaikan kebenaran, hari itu mungkin belum nampak kalau dia memperturut kebatilan. Tapi nanti lambat laun akan nampak dari dirinya bahwa dia mengikuti kebatilan. Karena tidak ada jalan lain bagi orang yang meninggalkan kebenaran, melainkan dia harus mengikuti kebatilan. Melainkan dia harus apa? Mengikuti kebatilan. Jadi tidak ada orang yang mengikuti kebenaran dan mengikuti kebatilan. Tidak. Karena dia meninggalkan kebenaran, maka dia mengikuti kebatilan. Mungkin tidak terjadi serentak, tapi pertama dari dia mengabaikan kebenaran dulu. Orang sampaikan kebenaran, realita ada di hadapan dia, tapi dia abaikan. Dia abaikan. Nah, setelah dia abaikan, maka apa yang terjadi? Akan menyeret dia untuk mengikuti kebatilan. Akan menyeret dia untuk mengikuti kebatilan. Ini tahapannya. Dari mana istidlalnya? Ya, istidlalnya ini di ayat ini. Yaitu apa? Yang pertama, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Mereka membuang Al-Quran itu ke belakang punggung mereka. Jadi mereka meninggalkan kebenaran. Setelah mereka meninggalkan kebenaran, apa yang terjadi? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Jadi setelah dia membuang kebenaran, maka dia akan beralih ke tahap yang berikut, yaitu mengikuti kebatilan. Itu tahapan-tahapan orang menyimpang, ya. Nah, baik, kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan, itu mukaddimah yang kita sampaikan dalam bab ini, ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, al-yahudu lamma kafaru bi tauratil lati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bittibaihi kama qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Surat Al-A'raf ayat 157. Yani al-Yahud, orang-orang Yahudi, lamma kafaru bit Taurat allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
tatkala mereka mengingkari Taurat, yang ada di dalam Taurat itu berita tentang sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tentang namanya, apakah tentang sifat-sifat beliau, tentang dakwah yang disampaikan oleh beliau dan seterusnya yang disebutkan ciri-ciri tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat itu. Tatkala orang-orang Yahudi mengingkarinya, amarahum bittibaihi, di mana Taurat itu memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasul al-ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati sifat-sifatnya tertulis di sisi mereka, yaitu di kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang mana dia memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka perkara makanan-makanan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'ith. Wa yada'u anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim, dan membuang atau meletakkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Surat Al-A'raf. Kama basyara bihi Isa fil Injil, dan juga sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Allah Isa di dalam Injil, haitsu qala ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang ada sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang utusan Allah setelahku, yaitu namanya Ahmad. Surat Saf ayat 6. Ya, ini ayat-ayat ini menerangkan bahwa di dalam Injil maupun di dalam Taurat itu ada berita-berita tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berita tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Yahudi, mereka berpaling dari itu. Orang-orang jahiliyah, mereka berpaling dari apa yang ada di sisi mereka, yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Mereka meninggalkannya, berpaling darinya, kemudian mereka menggantikannya dengan mempelajari buku-buku sihir. Fahadzal rasul mawjudun dzikruhu fit Taurat, maka ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penyebutan tentang beliau itu terdapat di dalam Taurat wal Injil. Ismuhu wa risalatuhu wa sifatuhu alaihi salatu wassalam, baik namanya, baik dakwanya, baik sifat-sifatnya. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifu abana'ahum, sampai-sampai begitu detail keterangan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, sampai-sampai mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka sangat mengenal beliau sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi lamma kafaru bi kitabillahi at-Taurat wa lam ya'malu bih, ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadu bi kutubis sihri allati hiya min amali syayatin. Kata Syekh Shalih Fauzan, akan tetapi tatkala mereka mengingkari kitab Allah Azza wa Jalla yang ada pada mereka, Taurat, mereka tidak beramal dengannya, ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadu bi kutubis sihri allati hiya min amali syayatin. Mereka diuji oleh Allah dengan apa? Mereka mengambil buku-buku sihir yang mana sihir itu merupakan amalan syaitan.
wastabdalu amala syayatin biwahyi rabbil alamin. Mereka mengganti, ya, mereka mengganti wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jal dengan perbuatan syaitan, dengan amalan syaitan. Wa hadhihi uqubatun lahum. Fa kullu man a'rada 'anil haq fa innahu yubtala bil batil. Ini kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah adab bagi mereka. Adabnya dari sisi apa? Adabnya dari sisi berpaling dari kebenaran, akhirnya diuji dengan Allah, diuji oleh Allah dengan mengikuti kesesatan. Ya, ketika mereka berpaling dari Taurat, mereka tidak beramal dengan Taurat, maka Allah uji mereka dengan buku-buku sihir. Ketika mereka berpaling dari wahyu, maka mereka terjatuh pada amalan syaitan, pada perbuatan syaitan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan yang menjadi catatan di sini, fa kullu man a'rada 'anil haq fa innahu yubtala bil batil. Maka barang siapa yang berpaling dari kebenaran, maka sungguh Allah akan menguji dia dengan kebatilan. Siapa yang berpaling dari kebenaran, Allah uji dia dengan kebatilan. Maka jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh berpaling dari kebenaran. Kadang-kadang ada orang dia katakan, oh ini kan cuma sedikit aja. Oh ini kan cuma gini aja. Ini kan cuma gini aja. Hati-hati. Karena persoalannya bukan hanya Anda berpaling dari kebenaran. Tetapi persoalannya ketika Anda meninggalkan kebenaran, maka pasti Anda akan diuji oleh Allah dengan kebatilan. Pasti. Dan ingat, orang kalau diuji oleh Allah Azza wa Jalla belum tentu dia selamat. Orang yang tertimpa ujian itu belum tentu dia selamat. Nah, siapakah di antara kita yang bisa menjamin dirinya bahwa dia selamat ketika dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada orang yang bisa memberikan jaminan akan keselamatannya dari ujian-ujian, ya, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka di sini yang paling penting adalah fakullu man a'rada 'anil haq fa innahu yubtala bil batil. Ya, sesungguhnya setiap orang yang berpaling dari kebenaran, Allah akan menguji dia dengan kebatilan. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi ketika mereka meninggalkan Taurat, Allah menguji mereka dengan sihir. Allah Azza wa Jalla menguji mereka dengan sihir. Tatkala mereka mengabaikan Al-Quran, apa yang terjadi? Justru yang mereka praktekkan adalah sihir. Mereka berpaling dari wahyu yang datangnya dari Allah, akhirnya mereka terjatuh dalam wahyu yang datangnya dari syaitan. Ya. Nah, maka dari itu ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya, ya. Nah, jadi jangan meremehkan kebenaran. Jangan meremehkan kebenaran. Dan jangan meremehkan untuk berkomitmen dengan kebenaran. Walau sekecil apapun kebenaran itu. Karena persoalannya, nilainya bukan meninggalkan kebenaran itu saja. Tapi konsekuensinya Allah akan uji Anda dengan kebatilan. Allah akan apa? Uji Anda dengan kebatilan. Naam. Walidzalika kullu man tarakal haqqa fa innahu yubtala bil batil. Dan demikian pula setiap orang yang meninggalkan kebenaran, sungguh Allah menguji dia dengan kebatilan. Allah Azza wa Jalla menguji dia dengan kebatilan. Falladhi yatruku minhum da'watar rusul minad da'wati ila tauhid wa ifradillahi bil ibadah wa bayani dzalika yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat wa yastadillu laha wa yurawwijuha indan nas ala annaha haqqun. Wa hadha waqi'u kathirin min ulama'il khurafiyina wa ulama'il kuburiyina badalan min an yad'u ila tauhidillah wa ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yad'u ilal batil wa yad'u ila ibadatil kubur wa ta'alluqi bil amwal wa yaltamisuna lidzalika syubuhatil lati yurawwijunaha 'alan nas fayashghaluna waqtahum
fi hadzal batil wal iyadu billah. Perhatikan keterangan Syekh Shalih Fauzan ini. Kata beliau begini, walidzalika kullu man tarakal haqq. Ya. Oleh sebab itu setiap orang yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bil batil, dia akan diuji dengan kebatilan. Falladzi yatruku minhum da'watar rusul, dan orang-orang yang diantara mereka yang meninggalkan dakwah para rasul, minad da'wati ila tauhid, berupa mendakwakan kepada tauhid, wa ifradillahi bil ibadah, ya mendakwakan supaya mengesahkan Allah dalam beribadah, mereka meninggalkan ini, wa bayani dzalik, dan mereka meninggalkan dakwah untuk menjelaskan tentang tauhid, yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat, maka Allah akan menguji mereka dengan apa? Mengkampanyekan atau sibuk melegalkan, mendakwakan kesyirikan dan khurafat. Kalau orang dia abaikan dakwah tauhid, maka dia akan sibuk dengan dakwah yang lain. Kalau dia abaikan dakwah tauhid, dia sibuk dalam dakwah khurafat. Kalau dia mengabaikan dakwah sunnah, maka dia akan sibuk di dalam dakwah kepada bid'ah. Kalau orang dia mengabaikan berjalan di atas manhaj salaf, maka dia akan sibuk mempromosikan manhaj-manhaj yang batil. Itu sudah kaidah, ya. Itu sudah kaidah. Maka kita lihat orang-orang di zaman ini, kenapa dia gencar sekali mendakwakan kaidah-kaidah yang batil. Kalau kita telusuri, ternyata memang dia menyelisihi kaidah salaf. Dia meninggalkan manhaj salaf. Maka orang yang meninggalkan manhaj salaf, Allah akan sibukkan dia dengan mempromosikan manhaj-manhaj yang batil. Kalau dia sibuk dengan dia tidak sibukkan dirinya mendakwakan tauhid, Allah akan sibukkan dia dengan mendakwakan kesyirikan. Kalau dia tidak mendakwakan manusia kembali kepada sunnah, maka dia akan sibuk dengan mendakwakan manusia kepada bid'ah. Ya, karena itu sudah konsekuensi. Itu sudah konsekuensi. Itu sudah bagian dari sunnatullah azza wa jalla. Apa dalilnya? Ya dalilnya manhaj orang-orang Yahudi ini. Tatkala mereka meninggalkan wahyu, Allah uji mereka dengan sihir. Tatkala mereka meninggalkan Taurat, Allah uji mereka dengan kitab-kitab sihir. Ya. Dan kalau kita lihat orang-orang sekarang, banyak para dai sekarang yang mereka sibuk, katanya dia sibuk berdakwah, tapi dia mengabaikan manhaj dakwah kepada manhaj salaf. Dia abaikan dakwah kepada tauhid, dia abaikan dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita akan lihat dia sibuk mau bikin negara, sibuk mau bikin organisasi, sibuk mau bikin ini, sibuk mau bikin itu. Kenapa? Karena dia berpaling dari Alkitab dan Sunnah di atas manhaj yang benar. Maka otak kita ini harus dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah dan manhaj yang benar. Sebab kalau otak kita tidak sibuk dengan itu, nanti sibuk dengan strategi-strategi yang kita ingin kampanyekan kepada manusia. Iya, strategi-strategi batil yang ingin kita kampanyekan kepada manusia. Karena itu sudah merupakan sunnatullah azza wa jal. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa yastadillu laha, sibuk cari dalil untuk membenarkan kesyirikan, sibuk cari dalil untuk membenarkan khurafat, sibuk cari dalil untuk membenarkan kebid'ahan, sibuk cari dalil untuk membenarkan fanatisme madhab dan seterusnya. Sibuk dalam kebatilan, ya, sibuk dalam kebatilan. Wa yurawwijuha indan nasi ala annaha haqqun. Sibuk mempromosikan kepada manusia kaidah-kaidah yang batil itu, bahwa dia itu adalah kebenaran. Ya, karena begini ya ikhwan, karena kebenaran itu hakikatnya dia akan cari jalan keluar. Kebenaran itu dibungkam bagaimanapun, dengan sendirinya dia akan cari jalan keluar dan dia akan dimenangkan oleh Allah azza wa jalla. Maka kebenaran tidak butuh validasi. Kebenaran tidak butuh validasi. Kebenaran tidak butuh supaya orang itu berkoar-koar bahwa dia berada di atas kebenaran. Tidak butuh itu. Tidak butuh itu. Cukup dia mengamalkan kebenaran, dia berpegang teguh di atasnya saja. Nanti Allah memenangkan dia di atas kebenaran itu, tanpa dia harus sibuk melakukan validasi. Adapun kalau orang-orang di atas kebatilan,
itu mereka akan sibuk validasi. Kenapa sibuk validasi? Supaya seolah-olah kebatilan mereka itu tampil sebagai kebenaran dan diterima, dan supaya diterima. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Maka kita lihat kadang-kadang memang dakwah-dakwah kepada kebatilan itu mereka lebih gencar. Kenapa lebih gencar? Karena itulah kesibukan mereka untuk memvalidasi kebatilan mereka di hadapan manusia, bahwa seolah-olah kebatilan yang mereka berada di atasnya itu kebenaran. Itu kebenaran. Tapi kalau antum melihat orang-orang yang berdakwah di atas Alkitab dan Sunnah, di atas manhaj yang benar, itu mereka berdakwah terus begitu saja tanpa melakukan embel-embel yang banyak. Tidak banyak terlalu melakukan apa? Terobosan-terobosan yang banyak, tapi mereka istiqamah dalam mendakwakan kebenaran. Kenapa? Mereka nggak butuh forum-forum untuk memvalidasi kebenaran yang ada pada mereka. Tidak butuh itu. Tidak butuh itu. Kenapa? Karena kebenaran kalau dipegang, diamalkan, Allah akan memenangkan kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu kebenaran itu dia akan cari jalan keluar. Dia akan cari jalan keluar sendiri. Berbeda dengan kebatilan. Dia butuh promosi. Dia butuh promosi. Dia butuh tampil bagus. Sehingga orang-orang yang berada di atas kebatilan, mereka sibuk mempromosikan kebatilan mereka supaya kebatilan itu nampak seolah-olah adalah kebenaran. Mafhum ya ikhwan? Nah, kemudian makanya dari itu perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu, Al-Hakim la yumari wa la yudari. Orang yang bijak di dalam menyampaikan kebenaran yang dia berada di atasnya, itu la yumari wa la yudari. Dia tidak berdebat dan dia tidak bertele-tele. Dia tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak bayan. Nah, orang yang banyak melakukan pembahasan, penjelasan, pembicaraan panjang lebar, pilih kata-kata yang meyakinkan manusia, hakikatnya itu sihir. Hakikatnya apa? Itu sihir. Kebenaran itu disampaikan apa adanya saja, apa adanya saja. Ya, karena kalau kebenaran itu diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, tidak ada masalah. Karena tujuan Anda bukan ingin tampil menjadi figur paling terkuat di antara di kebenaran itu, bukan. Tujuan Anda adalah menyampaikan kebenaran itu sebagai suatu bentuk ibadah. Kalau Anda sudah beribadah, ya sudah dapat pahala. Persoalannya bukan ada di orang terima atau tidak terima, itu persoalan lain. Orang terima atau tidak terima itu persoalan taufik, persoalan taufik. Ya, maka jangan sibuk membuat metode-metode baru dengan alasan supaya kebenaran ini nampak, supaya kita dakwah kebenaran. Tidak usah sibuk membuat metode-metode baru. Perjalanan para salaf sudah cukup, sudah cukup. Perjalanan para salaf sudah cukup. Ya, cukup ikuti itu saja. Sampaikan kebenaran ada apa adanya. Nanti orang itu terima atau tidak terima, itu kembali kepada taufik. Kembali kepada apa? Taufik, bukan kepada Pak Taufik ya, tapi kepada taufik hidayah. Ya. Nah, iya Pak Taufik. Nah, baik. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, di sini kemudian Syekh berkata, Syekh Shalih Fauzan berkata, wa hadza waqi' katsirin min ulama'il khurafiyin wa ulama'il kuburiyin. Ini waqi', ini kenyataan. Banyak terjadi pada ulama-ulama khurafat dan ulama-ulama kuburiyun. Ya. Yaitu apa? Mereka sibuk mempromosikan khurafat mereka, sibuk mempromosikan apa? Penyembahan terhadap kuburan, ya, sampai kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu muncul di mana-mana. Kadang-kadang ada satu orang kuburannya ada 15, ya, satu orang kuburnya ada 15. Saking sibuknya mereka untuk mempromosikan apa? Kubur-kubur mereka. Nah, badalan min an yad'u ila tauhid, sebagai ganti daripada sibuk dakwah kepada tauhid. Kalau orang tidak sibuk dakwah tauhid, nanti dia diuji dengan sibuk dakwah khurafat, sibuk dakwah syirik. Ya, kalau orang tidak sibuk dakwah sunnah, nanti dia sibuk dakwah bid'ah. Orang tidak sibuk dakwah kepada manhaj yang benar, dia sibuk dakwah kepada organisasi, sibuk dakwah kepada politik, sibuk dakwah kepada apa macam-macam ya, daripada hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa ila kitabillahi wa ila sunnati rasulillah, ya, sebagai ganti daripada
sibuk dakwah kepada tauhid, sibuk dakwah kepada kitabullah, sibuk dakwah kepada sunnah Rasulullah, yad'u ilal batil, mereka akan mendakwakan kepada kebatilan. Wa yad'u ila ibadatil kubur, mereka sibuk dakwah kepada penyembahan terhadap kubur. Wa ta'alluqi bil amwat, dan apa? Bergantung kepada mayat-mayat, kepada penghuni-penghuni kubur. Wa yaltamisuna dzalika asyubuhat allati yurawijunaha ala nas, yakni mereka mencari jalan ya untuk itu, ya mencari jalan untuk membenarkan, untuk melegalkan ya penyimpangan-penyimpangan mereka itu. Nah, mereka apa? Sibuk mengkampanyekannya kepada manusia. Wa yashghaluna waqtahum fi hadzal batil, dan ini musibah paling terbesar. Apa musibah paling terbesar? Waktu mereka dihabiskan dalam kebatilan. Waktu mereka dihabiskan dalam kebatilan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ya, orang yang waktunya habis dalam kebatilan ini musibah terbesar. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Orang yang sibuk dalam kebatilan, dia tidak sadar bahwa dia itu berada dalam kebatilan. Tahu-tahu habis seluruh waktunya di atas kebatilan. Padahal manusia itu akan ditanya tentang umurnya, ya, akan ditanya tentang waktunya dan seterusnya. Dan dia, maka dari itu ikhwan, sebelum kita sibuk dengan satu perkara, hadapkan diri kita dengan pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apa? Siapkan jawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kesibukan Anda itu. Kalau Anda sibuk dengan satu perkara, siapkan jawaban Anda di hadapan Allah. Sekiranya Allah tanya saya tentang perkara ini, saya punya jawaban enggak? Saya punya jawaban enggak? Ya, itu perkara yang paling penting. Kenapa? Karena hati-hati, jangan sampai kita itu disibukkan dengan kebatilan. Jangan sampai waktu kita habis dengan kebatilan. Kalau waktu kita habis dengan kebenaran, al-haq, belajar, menghafal, murajaah, memperbaiki pemahaman kita, ini nikmat. Ini nikmat paling terbesar. Tapi kalau waktu kita habis dengan hal-hal yang batil, ya, baca berita-berita politik, waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak berfaedah, apalagi sampai mendukung kebatilan, mendakwakan kebatilan, maka waliyadzubillah, ini musibah terbesar, musibah terbesar. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini poin yang paling penting dari bab ini adalah bahwa ya ketika seorang dia berpaling dari kebenaran, maka Allah akan uji dia dengan kebatilan. Sebagaimana orang-orang Yahudi berpaling dari Taurat, mereka akan menggantikan Taurat itu dengan apa? Buku-buku sihir, ya. Maka hati-hati, barang siapa yang berjalan di atas metode ini, dia berjalan di atas metode jahiliyah. Dia berjalan di atas apa? Metode jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.